Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah gambar mesin atau gambar teknik. Dengan materi yang pertama adalah macam-macam garis dan yang kedua adalah mengenal huruf-huruf sesuai dengan standar ISO. Oke, ini kita lewatin dulu. Nah, silabus gambar teknik, pertama kita eh, ingatkan bahwa teman-teman harus mempersiapkan alat gambar. Yang pertama adalah pensil mekanik berisi yang tebal dan tipis, misal 0,5 dan 0,25. Satu pasang alat penggaris segitiga 30 derajat dan 45 derajat. Untuk jangka dan mal huruf nanti bisa saling pinjam, dan kertas gambar A3 atau A4. Next. Nah, ini fungsi gambar teknik kita telah sepakat bahwasanya adalah gambar itu merupakan alat komunikasi kita sebagai orang teknik, dimana kalau kita mau misal membuat benda kerja, maka kita hanya perlu menggambarnya dan memberikan kepada orang lain tanpa memberikan pernyataan apapun, mereka sudah memahami apa yang ingin kita buat. Nah, jadi gambar adalah alat komunikasi kita. Penyimpanan data keterangan teknis, misal teman-teman punya data dan pada waktu ini kita belum kita butuhkan, itu bisa kita simpan dalam gambar, ketika nanti dibutuhkan itu akan kita gunakan. Misal kalau kita punya perencanaan sebuah proyek, misal denah, misal rancang bangun mesin, nah kita save itu. Nah, nanti kemudian hari kalau kita butuh, kita bisa ambil lagi perencanaan gambar tersebut sebagai data teknis. Terus penyimpanan cara pemikiran dan penyiapan informasi. Jadi kalau kita orang teknik, kalau ingin membuat suatu konsep, nah, wah saya ingin membuat ini A, B, C lah, dengan cara adalah membuat gambar. Kemudian kita presentasikan, kalau memang layak, ya kita akan lakukan proses pembuatan suatu komponen atau spare part yang kita buat. Standar ukuran kertas menurut standar ISO, yang paling kecil yang teman-teman pahami adalah itu A4 210 kali 297 dengan posisi vertikal. Jadi X-nya dulu ya. Nah, baru yang A3 itu 297 kali 420. Nah, di sini A3 itu sebenarnya adalah 2 kalinya A4 karena 210 kali 2. Prinsipnya seperti ini, jika teman-teman punya kertas A0 dibagi 2 maka menjadi A3. Jika punya A3 dibagi 2 menjadi A2 dan seterusnya. Nah, ini terus nanti ada garis tepi untuk kertas, misal etiketnya dengan ukuran 20 pada yang ingin dijepit, terus 10 10 10 pada masing-masing sisinya. Nah, pensil mekanik ukuran 0,3 dan 0,5 kita sudah sepakat. Terus penggaris, penghapus, dan penggaris yang panjang minimal 30 cm. Nah, hari ini kita akan bahas macam-macam garis. Yang pertama itu adalah garis gambar, yang ini ukurannya tebal. Nah, ini yang dimaksud tebalnya 0,5. Channelnya adalah garis bukan gambar. Jadi secara umum saya membantu teman-teman mengklasifikasikan garis gambar dibagi menjadi dua. Satu garis gambar dan satu bukan garis gambar. Nah, garis gambar ini yang tebal. Apa yang disebut garis gambar adalah objeknya. Misal kalau teman-teman punya sebuah kotak ya, atau balok kayu, maka garis gambar itu kalau dari paling depan adalah tepi-tepi suatu objek kayu. Nah, dia kotak. Nah, selain itu juga ada garis tepi gambar yang tadi kita sepakati ukuran 20
terus 10, 10, 10 dari pojok. Semua sisi dari gambar atau dari objek itu akan menjadi garis gambar. Sisi yang kelihatan ya, maka itu harus dibuat dengan ketebalan misal 0,5 atau tebal. Nah, nextnya adalah garis tipis. Nah, garis tipis ini adalah bukan garis gambar. Jadi misal teman-teman ingin membuat angka ukur, ukuran, ada garis ukur dan garis bantu ukur, maka dengan ketebalan 0,35. Terus garis proyeksi, garis penunjuk, misal penunjuk tuh Mas punya benda kerja, oh ini radiusnya atau ini kehalusannya atau catatan eh, di cat misal, berarti itu dengan namanya garis penunjuk. Nah, ketebalannya harus 0,25 atau tipis. Garis nyata dan garis sumbu pendek. Intinya adalah selain garis gambar itu harus ditulis tipis. Nah, yang C itu garis tipis berbeda. Garis tipis bebas digunakan misal teman-teman nanti melakukan pemotongan gambar, penyederhanaan gambar, atau sobekan, dan lain-lain. Yang di garis zigzag ini sama dengan C1 untuk melakukan proses pemotongan. Pada prinsipnya yang C sama D ini hampir sangat jarang ditemukan. Nah, yang nanti teman-teman harus dipahami adalah yang A sama B dan nanti tambah garis sumbu dan garis benda yang terhalang atau maya. Oke. Nah, yang E garis gores tebal atau garis gores tipis ini fungsinya sama. Digunakan untuk membuat sesuatu benda yang terhalang. Misal nih, teman-teman ingin menggambar sebuah pipa ya. Pipa kalau dari luar itu kan berarti pandangan depannya hanya sebuah kotak aja. Nah, ketika teman-teman nggak bisa membuat yang dalam, nah kan ada diameter dalamnya tuh, maka digambar strip, strip, strip. Artinya adalah garisnya bendanya terhalang gitu. Nah, di sini ada dua ketebalan, Pak. Gimana? Kalau saya pilih yang tipis. Nah, tadi kan pernyataan saya jelas. Selain garis gambar, dia tipis. Garis sesuatu yang terhalang kan berarti dia tidak bisa dilakukan pengukuran atau tidak nyata, maka digambar tipis. Terus yang F garis garis titik dipakai untuk membuat garis sumbu atau simetris atau lintasan. Nah, yang teman-teman harus pahami adalah yang A garis gambar, yang B garis bukan gambar, yang E garis garis benda yang terhalang, yang G itu maaf, yang F dan G ya. F gambar garis gores terhalang, yang G garis tipis untuk garis sumbu. Jadi nanti akan ada sekitar 12 garis, tetapi saya hanya minta teman-teman mengingat 4 aja. Garis gambar, 0 tebel, garis bukan gambar, yang tipis pertama. Garis arsir, garis ukur, nah, terus garis gores, dan garis eh, sumbu atau gores tipis. Nah, tadi meskipun E dan F penggunaannya sama, tetapi pada suatu lembar kerja harus dipilih salah satu. Makanya saya jelaskan, pilihlah yang tipis. Jadi ketika teman-teman menggambar itu nggak bingung. Pokoknya clue-nya selain garis gambar dia harus tipis. Nah ini yang H ini digunakan untuk garis potongan, garis gores C untuk menandakan permukaan benda yang dilakukan pengerjaan khusus atau pengerjaan tambahan. Nah, nanti saya jelaskan. Yang K ini garis kulis titik ganda digunakan untuk benda berdekatan atau lintasan suatu benda bergerak. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau ada benda dalam posisi A, nanti digerakkan dalam posisi B. Nah, misal titik normally close, normally open, atau langkah bebas, langkah kerja, maka digambarnya dengan garis gores titik ganda. Nah, ini cara menggambar yang benar. Jadi, kalau teman-teman punya garis nih, yang pojok ini harusnya ketemu. Nah, nggak boleh yang salah itu misal pojoknya nggak ketemu seperti ini. Jadi harus mepet.
Kalau punya sudut, ya pojoknya ketemu, ini juga pojoknya ketemu. Kalau punya misal perpendikular atau tegak lurus, ini harus ketemu. Yang nggak boleh tadi sudut itu ini salah nih, nggak boleh nih. Ini kurang ketemu. Terus ini lurus ketemu pojokan. Jadi dimaksimalkan dia ketemu garis sama garis, nggak ada jeda. Kalau ketemu sumbu harus ada pas perempatannya di tengah, namanya cross sectionnya. Yang salah itu bikin sumbu kok ketemunya titik, nah, ini nggak boleh. Terus yang benar tadi garis ketemu garis lurus, yang salah tadi garis maya kok ketemu garis gambar di sini pas tengah-tengahnya. Kalau ada dua benda yang apa, misal berdekatan ya sebisanya dibikinnya rapi, jadi jaraknya sama, jangan tidak beraturan. Next. Ini etiket suatu gambar atau kertas teman-teman ya, itu harus ada namanya apa, title block atau etiket. Nah, berisi nanti misal instansi yang gambar, terus proyeksi, terus skala. Nah, ini yang namanya pertama ada instansi, terus ini yang gambar siapa nanti pakai bahasa Indonesia aja. Membuat siapa, kertasnya apa, ini proyeksi misal di sini adalah menggunakan proyeksi Amerika. Nanti kita bahas lebih detailnya di pertemuan-teman berikutnya untuk masalah proyeksi. Terus ada skala, terus ada satuan. Nah, ingat kalau orang teknik itu satuannya milimeter. Jadi tanpa menyebutkan satuan itu otomatis milimeter. Nah, ini contoh gambar teknik. Jadi ada etiketnya, ada gambarnya, ada ada proyeksinya, ada yang gambar siapa. Tetapi ini masih belum dikategorikan gambar teknik karena belum ada ukurannya. Jadi prinsip dasar gambar teknik adalah menyampaikan informasi. Jika sebuah gambar tanpa adanya ukuran, berarti kan tidak ada informasi yang disampaikan. Hanya ada informasi melalui etiket, berarti oh kertasnya A4 proyeksinya, tetapi tidak ada ukurannya. Berarti belum ada informasi yang bisa disampaikan. Maka ini saya tekankan, kalau teman-teman mau membuat gambar kok masih belum ada ukurannya, berarti masih belum dianggap menjadi contoh gambar teknik yang ideal. Ini tadi saya jelaskan, yang A itu garis gambar jelas. Sesuatu yang pojok pasti dia garis gambar. Nah, A, ini ada pojokan. Terus ini ada garis sumbu yang tipis. Nah, terus garis penunjuk misal nih, ini ada K3. Nah, ada C1 kan ditunjuk nih, berarti dia harus tipis. Terus dengan permukaan tambahan yang J tadi. Jadi ada pengerjaan lainnya di satu, misalnya di sini di chrome. Nah, caranya ada strip, titik-titik strip. Terus ini yang ada titik duanya adalah lintasan. Jadi kalau saya punya objek pertama itu posisinya 30 derajat, yang kedua posisinya minus 30 derajat, maka dia digambar strip, titik-titik strip. Jadi lintasannya dia ketika dia bebas dan ketika dia kerja. Ini ketika dia kerja, ini ketika dia bebas. Atau sebaliknya. Nanti teman-teman compare aja, oh B2 maksudnya apa? Oh B2 ini adalah garis ukur, maka dia harus tipis. B3 juga garis ukur. Ini yang B2 itu adalah garis ukur, B3 adalah garis bantu ukur. Nah, yang D1 garis bebas zigzag untuk pemotongan. Itu teman-teman yang C1 garis bebas untuk pemotongan. Nah, di buku menggambar teknik tak satu juga dijelaskan lebih detail. Nanti teman-teman bisa buka lagi. Oke, garis-garis yang berhimpit dan melakukan pengarsiran. Nah, arsir itu harus tipis, Mas. Kalau ada dua bahan yang diarsir, maka proses arsirannya harus berlawanan sudutnya. Yang ini 45 derajat, yang ini minus 45. Atau nanti kalau misal ada beberapa bahan ya kita bisa ini skalanya 1 atau jaraknya 1 mili, yang lainnya jaraknya misal 2 mili. Nah, gitu.
Ini garis potong, kita dipotong, ini adalah potongannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kelihatan secara jelas, teman-teman bisa melakukan pemotongan, penyederhanaan gambar, bisa melakukan detail dan lain-lain. Nah, ini contoh ketebalan garis menurut pasangan yang dikelompokkan dengan kertasnya. Nah, di sini sebenarnya adalah hanya guidance. Tetapi yang membandingkan adalah yang paling penting harus ada pembanding mana garis tebal dan mana garis yang tipis. Tidak harus 0,7, 0,5. Karena ketebalan suatu benda kerja itu juga tergantung dari benda yang digambar. Ketika gambar teman-teman kecil, misal membuat jarum, masa ya ketebalan 0,5, nah jadinya malah jadi ngeblok. Ketika teman-teman menggambar dinah suatu bangunan, misal mau pakai ukuran 0,5 ya tetap tidak tipis, maka harus dibesarkan. Jadi pada dasarnya tebal tipis itu tergantung dari benda kerja, tetapi harus ada pembanding, pembeda mana yang garis gambar dan mana yang garis bukan gambar. Ini kalau ada jarak benda kerja yang terlalu dekat, maka teman-teman harus memisahnya dengan baik dan tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu tipis. Nah, ini kalau mau menggambar sesuatu yang apa namanya rapi ya, rapi dan berdekatan ya sudutnya harus sama. Kalau jaraknya 4 derajat teman-teman sudut semua, 2 mili 2 mili semua, dan jarak minimalnya harus diperhatikan. Nah, ini kalau teman-teman menggambar, nah ini nggak boleh tuh ngeblok seperti ini, nanti tintanya akan rusak atau kertasnya bisa bolong. Maka dilakukan penjernihan, teman-teman hanya butuh menggambar yang ujung-ujungnya aja. Gambar teknik itu punya karakteristik tertentu, Mas, punya style dan punya aturan. Jadi tidak cuma menggambar, maka itu teman-teman harus banyak membaca buku di gambar teknik. Ini jenis huruf. Nah, huruf itu teman-teman harus sesuai dengan standar ISO. Jadi nggak boleh menulis huruf itu sembarangan, misal kayak Latin. Nah, karena akan menimbulkan multitafsir. Jadi harus balok ISO. Nanti tingginya misal kalau ada blok nih, misalnya blok nih ukurannya 10 mili ya ini kan. Berarti tingginya ya 8 atau 7. Jadi ada 1 mili di atas, 1 mili di bawah, baru tingginya 7. Nah, jadi tinggi besarnya adalah tergantung dari ruangan yang kita punya, gitu. Dan yang kedua tergantung juga dari informasi atau kertas yang kita buat. Kalau kertas kita besar ya gambarnya besar biar kelihatan. Artinya adalah ada informasi yang bisa kita sampaikan. Nah, standarisasi dari huruf dan angka itu teman-teman kenapa harus distandarkan? Pertama adalah agar tidak adanya salah tafsir atau tafsir yang berlebihan. Terus angka-angka lambang teknik juga sangat meyakinkan. Misalnya saya bilang M10 kali 1,5. Nah, dengan adanya tulisan yang jelas, oh M berarti ulir. Nah, kali berarti kisarnya. Nah, misal seperti itu. Jadi dengan adanya gambar tulisan yang standar, font yang standar akan menurunkan kesalahan-kesalahan dalam membaca. Karena gambar itu dibaca sama orang lain bukan dibaca sama kita. Jadi harus sejelas mungkin. Ciri-ciri hurufnya harus jelas, seragam, sesuai ISO, dapat dibuat di mikrofilm atau diproduksi. Ini kan zaman dulu. Harus menjadi acuan yang bersangkutan dengan sejelasnya. Untuk itu, maka teman-teman harus jelas dan tidak menimbulkan beberapa tafsir. Ini sih, kalau bisa ya jangan ada pertanyaan dari gambar kita. Prinsip gambar yang baik itu orang lain udah nggak tanya lagi. Nah, gitu. Huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring, tapi kalau di tempat saya dari dulu saya diajarkan miring, yaitu kemiringannya adalah 15 derajat. Nah, ini contohnya habis itu ini dia balok. Nah, ini mungkin jadi tugas ketiga nanti. Tugas pertemuan ketiga. Ya, tugas 3. Harus miring. Nah, tingginya 10 dan lain-lain. Nanti teman-teman harus belajar nih. Jadi nggak boleh ya, yang sekarang Latin Latin digambar. Nah, nanti disalahin. Kepala gambar, nah tadi sudah kita bahas, ditempatkan pada ruang yang sudut kanan bawah, misal menyakup nomor gambar.
judul gambar, nama itasi, skala, dan cara proyeksi. Nah, ini ada nama gambar, judul gambar, nomor, skala. Ini proyeksi Amerika, skala 1:1, satuan milimeter, digambar siapa. Dan ini adalah etiket yang dari dulu ya Kak, gini masih etiket saya buat belajar. Tapi nanti kalau udah di industri ya, ini bisa di custom sesuai kebutuhan. Namanya juga belajar yang standar aja. Dan ini juga ditambahkan beberapa informasi lain, misal, nah, contoh nama spare part, jumlahnya, terus nama spare partnya, ini kodenya, terus materialnya apa, ukurannya, keterangan dan lain-lain. Misal, oh ada tambahan kolom proses harden, nah itu bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada contoh tugas yang teman-teman harus lakukan. Ini harus garis tebal ya, namanya garis gambar. Ini garis tipis, ini garis bebas, ini garis zigzag, ini garis terhalang, terhalang yang agak tebal, ini tipis, nggak apa-apa. Ini garis sumbu, garis tebal, garis tebal 2 titik, ini garis arsir 0 45 derajat, ini minus 45 derajat. Nah, ini tugas teman-teman yang harus kumpulkan. Nah, pada kertas A3 boleh, A4 boleh. Sekarang sih A4 deh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan lewat online course ini saya buat karena memang kenapa saya buat ini, teman-teman yang tidak bisa masuk kelas offline itu nanti dapat bisa mengakses informasi perkuliahan menggunakan media POC. Jadi saya buat pembelajaran interaktif, jadi teman-teman bisa menyimaknya dimanapun. Sehingga kalau Pak saya nggak bisa datang ya sebisa mungkin kan ada pembelajaran yang dilakukan, maka saya membuat video recording ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.